Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alipia dari kelas KPI 2A. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku mau ngewawancara Adila Salsabila dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Nih, ngomongin soal jurusan Adilahnya sendiri nih, Fakultas Hukum gitu. Kenapa sih pengen masuk Fakultas Hukum gitu? Terus apa sih yang ngebedain Fakultas Hukum tuh sama jurusan-jurusan yang lain gitu? Ngomong-ngomong masalah jurusan, sebenarnya gak cuma hukum yang bagus. Setiap jurusan itu pasti punya nilai plus masing-masing ya. Cuman yang ngebedain antara hukum sama fakultas yang lain tuh, mungkin anak hukum tuh banyak orang yang mengenal kayak anak hukum nih anaknya serius-serius, galak-galak. Nah, sebenarnya enggak sih, sama aja semua juga ya. Cuman kelebihan di hukum tuh ya kita lebih bisa melek yang namanya hukum gitu. Indonesia tuh kan kayak banyak banget masyarakat yang krisis membaca. Dengan kita masuk fakultas hukum lo ini, kita kayak lebih bisa kita kayak lebih bisa berhati-hati sikap kita yang bagaimana yang agar dia tidak melanggar hukum. Oke, oke gitu ya teman-teman, alasan Adilah tuh masuk hukum. Ngomong-ngomong soal fakultas hukum nih, aku juga kan mahasiswa tuh. Aku tuh memandang anak-anak hukum tuh sebagai anak-anak yang pasti melek politik banget gitu, yang pasti sangat membuka mata gitu terhadap masalah-masalah politik di Indonesia atau masalah-masalah yang ada di negara ini gitu. Aku tuh mananya tuh kayak gitu. Nah, menurut kamu sendiri nih kayak gimana gitu? Emang apa sih, ada gak sih gitu keterkaitannya antara si hukum ini dengan si politik? Sebenarnya kalau kita mau ngomongin politik gak selalu harus masuk jurusan hukum ya, karena setiap orang juga harus melek sama hukum, melek sama politik, karena kita berada di lingkungan Indonesia yang menganut sebagai asas negara hukum, yang pasti setiap tindak tanduk kita tuh bakal diatur sama hukum. Jadi hukum sama politik itu dua hal yang berkaitan erat gitu. Mungkin untuk menjadi politik tidak harus selalu menjadi mahasiswa hukum, tapi harus mengerti hukum. Untuk menjadi mahasiswa hukum tidak harus selalu berarti tujuannya ketika kita menjadi mahasiswa hukum nih atau hukum kita langsung pasti ke politik, enggak. Sebenarnya cangkupan hukum itu luas ya, lebih luas, tidak hanya sekadar di politik itu. Cuman politik itu yang mendasarinya adalah hukum. Kalau misalkan kita mau berpolitik, kita tuh harus ngerti dasarnya. Nah, dasarnya itu di hukum. Oke. Jadi teman-teman, keterkaitan antara hukum dan politik. Ngomong-ngomong soal politik nih teman-teman, kemarin kan kita sudah menghadapi pemilu yang mana tentunya orang sepenglihatan aku gitu, si politik ini kayak lagi panas-panasnya gitu lah ya istilahnya. Menurut kamu nih, sepenting apa sih politik itu gitu, apalagi bagi kita yang Gen Z gitu ya. Politik sama Gen Z itu lumayan ya, maksudnya kayak lumayan sangat erat ya. Apalagi pemilu kemarin tuh jadi tahun politik pertama anak Gen Z ikut nyoblos. Bener banget, kita juga soalnya Gen Z ya kan, kayak momen mendebarkan pertama kalinya loh ini Gen Z ikut-ikutan. Kayak biasanya cuma ikut-ikutan ngelihat sekedar di TikTok gitu ya, ikut-ikutan orang tuanya. Kalau ini sekarang mereka benar-benar ikut andil kan ya, Gen Z di tahun sekarang ini. Nah, Gen Z ke politik itu sebenarnya target politik, apalagi Indonesia ya. Indonesia emas tuh kan diprediksi sekitar tahun 2045 ya. Kalau saya salah mungkin koreksi teman-teman. Jadi Gen Z itu menjadi target dari Indonesia emas di tahun 2045. Nah, ketika Gen Z kemarin ikutan pertama kali mereka ikut andil dalam kegiatan politik pesta demokrasi ya. Kenapa sangat kayak memberikan harapan di Gen Z ini, karena ya emang Gen Z ini buat nanti sebagai penerus gitu ya, untuk Indonesia lebih maju. Dan emang Gen Z itu sangat amat diharuskan untuk melek politik. Nanti kalau Gen Z-nya yang ditargetkan sebagai Indonesia emas tidak tahu politik, tidak mengerti hukum, kayak semenang-menang terhadap kekuasaan, nanti Indonesia emasnya bagaimana bisa dibangun gitu ke depannya. Oke. Dan sepengalaman aku juga nih ya, aku tuh dulu tuh nggak terlalu
sama urusan-urusan politik tuh kayak bodo amat lah gitu, gak peduli. Tapi semenjak pemilu kemarin tuh aku juga jadi ikut, iya ikut ikut nyari gitu, pengen tahu gitu ini tuh gimana sih gitu. Tapi menurut kamu tuh Gen Z tuh udah melek politik semua belum sih gitu? Kalau yang belum tuh itu tuh karena apa gitu kira-kira? Kalau melihat situasi sekarang, kalau dibilang Gen Z melek politik, kelihatannya terlihat seperti melek, namun sebenarnya mereka lagi tidur gitu ya. Kayak mereka ikut-ikutan berkomentar, apalagi di medsos ya, di medsos itu sangat berkomentar panas tentang politik. Saya memilih ini, bahkan kayak saling memberikan argumen bahwa pilihan saya ini, pilihan saya itu yang paling bagus. Gitu. Tapi kebanyakan dari mereka tuh cuman seperti ikut-ikutan, bahasa kalau tren sekarangnya FOMO ya, kayak cuma asal ikut-ikutan aja gitu. Gen Z itu kekurangannya tuh kayak, terus dari berita-berita yang mereka dapat, mereka tuh jarang cross check di kita Gen Z ini, asal dapat berita kita share tanpa kita saring terlebih dahulu tuh, tanpa kita tahu faktanya tuh seperti apa gitu ya. Jadi untuk dibilang melek kayaknya masih jauh deh, apalagi Gen Z itu kita lebih ke krisis membaca ya. Iya bener banget sih, bener banget. Oke, aku juga sepenglihatan aku nih, kalau yang masalah pemilu kemarin tuh kan setiap orang juga emang punya pilihannya masing-masing gitu. Tapi emang ada beberapa apa sih istilahnya tuh buzzer ya, yang suka menyebarkan hoax gitu. Dan si Gen Z ini tuh udah kepancing ya. Bener banget. Kita juga ngerasain ikutan kepancing iya, ikutan kepancing tapi harus nahan gitu. Terus menurut kamu tuh gimana sih cara menyadarkan kepada si Gen Z ini betapa pentingnya kita harus melek politik gitu? Gimana tuh supaya mereka tuh sadar kalau politik tuh penting banget gitu buat kita tuh para anak muda, karena kita selaku penerus. Untuk melek politik, kayaknya anak Gen Z sekarang tuh kita pengen gak sih buat jadi ikutan masuk politik? Kan tidak terlalu ya. Iya, masuk politik kayak sepenglihatan aku tuh ketika aku ngobrol sama teman aku aja nih yang istilahnya tuh nggak terlalu tertarik lah dengan politik. Jadi pandangan orang tuh kepada politik tuh udah jelek gitu ya. Politik ya. Tuh kotor. Iya benar banget. Kalau misalkan Gen Z yang menjadi kayak dijadikan titik emas buat Indonesia ke depannya, mengatakan bahwa politik itu kotor, pandangannya, paradigmanya sudah hancur lah tentang politik itu, nanti siapa yang akan meneruskan mendidik ke generasi setelahnya gitu, setelah Gen Z ini, kalau Gen Z-nya enggan untuk meneruskan perpolitikan ini. Jadi upaya kita melek politik, sadar tentang hukum, kita belajar hukum, gak harus melulu masuk fakultas hukum ya, gak harus ya. Untuk belajar politik itu dimulai dari titik terkecil, misalkan kayak kita harus paham nih, kayak kemarin pemilu pasti banyak Gen Z yang ikut-ikutan mungkin serangan fajar ya. Banyak banget yang kayak kita kayaknya ambil uangnya tapi gak usah pilih orangnya. Sebenarnya itu salah satu bentuk kekotoran dari demokrasi. Kalau misalkan pemikiran Gen Z kayak gitu nih, kita ambil uangnya, kita gak usah pilih nih, seandainya si orang itu nanti terpilih, uangnya yang kita udah terima nih, kita berarti mendukung dong apa yang berarti kayak suap yang dilakukan sama si calon kontestan politik tersebut ya. Kalau suatu saat nanti mereka menjabat terus tiba-tiba korupsi, ya berarti mereka istilahnya sedang mencari balik modal dari uang yang dipakai untuk kampanye gitu. Jadi Gen Z tuh harus mulai dari hal sekecil itu gitu. Ketika ada serangan fajar kan ada Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu, kita bisa laporkan ada calon legislatif ini atau dari calon kontestan ini yang melakukan upaya kampanye dengan serangan fajar. Dari hal sekecil itu aja Gen Z kayak lumayan nih ya kan. Ambil uangnya gitu, gak usah pilih orangnya. Yang penting semua uangnya diterima gitu, milihnya nggak tahu ke siapa tuh. Oke, masih ngomongin soal kenapa sih kita harus melek politik. Tadi kan katanya kita harus melek politik dari hal-hal yang terkecil gitu ya. Tentang masalah serangan fajar yang kemarin nih, menurut kamu tuh gimana sih para warga yang memilih si caleg tersebut karena diiming-iming serangan fajar?
Jadi ini aku mau share dikit tentang pengalaman aku ya. Pengalaman teman aku sih sebenarnya. Jadi teman aku ini kayak dapat teriming-imingi jadi tim ses. Tim ses sih salah satu caleg gitu. Jadi dia diiming-imingi, kamu tolong ya kasih janjiin ke warga desa sekitar kamu buat ngasih uang 50.000 per orang. Itu tuh di sekitar malam sebelum pemilu pokoknya ya. Dia tuh akhirnya dapat lah, singkat ceritanya dia dapat, berhasil kayak mengajak warganya untuk memilih si calon yang dia ajukan gitu. Udah setuju nih warga-warga yang lain. Nah di malam hari H-nya si masyarakat tuh nagih dong ke teman saya ya, kayak mana nih uang serangan pajarnya mana nih gitu. Nah si teman saya juga dia kebingungan karena si uang yang harusnya dikasih malam itu malah si orang yang calon legislatif ini hilang tanpa kabar gitu aja. Jadi kayak dia sih kebingungan, mana katanya tuh kayak sekitar 50 orang yang udah dia janjiin, kayak 50 kurang atau kurang lebih lah segitu ya, 50 orang yang dia bakal janjiin bakal dapat uang 50.000 atau berapa gitu uang dari serangan pajarnya kalau misalkan mau pilih si calon yang dia usung gitu ya. Terus ternyata sampai di hari itunya tuh si calonnya tuh masih tidak memberikan uang tersebut. Nah akhirnya kan teman saya sendiri yang kayak ketar-ketir gitu ya. Dia mengambil pelajaran dari sana, buat apa kita mendukung seseorang yang mengiming-imingi serangan pajar. Selain legislatifnya yang tidak tulus, masyarakatnya juga berarti tidak tulus dong memilih seseorang tanpa melihat visi misi apa yang diusung dari si calon tersebut. Berarti gitu. kalau si warga tersebut tidak melihat visi misi tersebut tuh, jadi kesannya kayak nggak peduli gitu ya sama negaranya sendiri gitu. Padahal legislatif ada itu untuk mengambil aspirasi, atau legislatif atau aparat pejabat segala macam itu untuk mengayomi masyarakat, untuk mesejahterakan masyarakat. Sedangkan masyarakatnya sendiri dari hal terkecil saja mereka memilih biasa ya memilih pemimpin yang padahal apa sih si pemimpinnya itu untuk mengayomi mereka gitu loh, padahal tapi merekanya tuh milihnya tuh sembarangan hanya karena serangan pajar. Mereka pikir uang yang terlihat besar sekejap itu terlihat lebih menjanjikan ya dibandingkan jangka ke depannya gitu. Padahal ada sangat banyak kemungkinan ketika calon yang kita pilih itu menang karena serangan pajar, berarti kemungkinan mereka untuk mencari balik modal lebih besar kan ya. Iya. Angka korupsi di Indonesia juga sudah sangat besar kan ya. Kenapa masih tidak mau melek dari hal sekecil ini? Iya tuh guys, Kayak jangan mau nerima lagi serangan pajar. stop menormalisasi bahwa korupsi sebagai budaya Indonesia. Budaya Indonesia memiliki budaya yang sangat banyak ya, seninya. Harusnya kita lebih mengembangkan yang di situ ya. Sekarang tuh aku juga ngelihatnya kayak korupsi tuh kayak udah hal yang biasa gitu, lumrah gitu ya. Iya kayak ya udahlah udah biasa gitu. Itu loh pandangan orang-orang tuh kayak seperti itu. Padahal di KUHP sendiri tindak pidana korupsi tuh punya asas lex spesialis. Jadi korupsi itu memiliki kekhususan. Misalkan ada seorang pejabat memiliki 2 kasus hukum gitu ya. Misalkan dua tindakan melawan hukum, memiliki 2 tindakan itu. Ketika salah satunya ada tindakan korupsi, berarti asas penyelesaian permasalahan yang akan diutamakan itu lebih ke korupsi dulu, karena korupsi itu harus dikedepankan. Soalnya kalau korupsi ini kan menyangkut negara ya. Sebagai warga negara di suatu negara hukum ya, kita harus melek politik tentunya, supaya karena itu juga untuk kita sendiri gitu sebagai masyarakat di negara tersebut. Apalagi kita sebagai Gen Z penting banget, harus banget melek politik karena kita generasi penerus bangsa ini. Oke, jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang sudah mau sharing-sharing nih sama kita semua. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.